Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Wah, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat ya. Sudah siap belajar bersama Bu Guru hari ini? Wah, anak-anakku terkasih, ada yang beda loh. Lihat, Bu Tuin akan mengajak anak-anak hari ini belajarnya di alam. Ada yang tahu Bu Tuin di mana? Wah iya, ada yang menjawab di halaman Tika Bina Kasih Bu Tuin. Iya betul anak-anak. Kita doakan ya, semoga virus corona ini cepat pergi. Nah kalau sudah pergi, kita dapat kembali belajar di sekolah. Kemudian bermain-main di halaman TK Bina Kasih yang terkasih. Oke? Nah anak-anakku terkasih, sebelum Bu Tuin mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta berkat kepada Tuhan supaya apa yang Bu Tuin berikan hari ini dapat terus anak-anak ingat. Oke? Nah, sudah siap? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina Kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku, yes. Sekali lagi, Bina Kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Ye. Tepuk tangan dulu anak-anakku hebat. Waduh Bu Tuin, hari ini semangat semuanya ya anak-anak. Wah apalagi Bu Tuin menghirup udara yang segar. Wah hari ini sepertinya Mr. Sun atau matahari malu-malu menampakkan diri. Wah pagi ini ceria sekali, hangat rasanya. Nah kita lanjutkan ya. Bu Guru sebelumnya ingin bertanya, kemarin anak-anak sudah belajar banyak tentang apa? Wah betul, ada yang menjawab akar Bu Tuin. Betul sekali. Kemudian wah iya batang, betul. Wah duduk. Iya nak sebentar. Daun. Iya anak-anakku terkasih, kemarin kita sudah belajar banyak tentang bagian-bagian dari tanaman. Ada akar, kemudian ada batang, dan ada daun. Tugasnya sangat menarik ya. Nah, hari ini bersama Bu Tuin kita akan belajar tentang apa ya? Nah, Bu Tuin setelah ini akan menceritakan cerita yang menarik loh anak-anak. Ayo kita duduk dengan rapi lagi ya. Kita akan mendengar cerita dari Bu Tuin. Nah, anak-anakku terkasih, cerita ini berasal dari sebuah hutan. Waduh, hutan itu pasti banyak apa? Iya betul, banyak tumbuh-tumbuhannya Bu Tuin. Ada binatangnya juga, betul. Nah, di hutan tersebut anak-anak tumbuhlah apa ini? Ini adalah kaktus, tumbuhan kaktus, betul sekali. Kemudian hidup juga, wah ini cantik sekali, bunga, iya bunga matahari. Ada juga pohon-pohon pinus. Nah ada lagi anak-anakku terkasih, ini anak-anak. Nah mawar yang tumbuh di hutan tersebut. Nah ada percakapan anak-anak. Nah pohon pinus ini mengagumi bunga mawar karena warnanya yang indah. Nah kita dengar ya percakapannya. Wah teman-teman, lihat, aku mengagumi pohon mawar, bunganya sangat indah. Waduh baunya sampai sini. Wah luar biasa ya, cantik sekali. Dia bergoyang-goyang dengan warna merahnya. Wah lalu
teman pinus yang lain menjawab juga, wah benar ya, lihat dia sangat cantik, harum lagi. Wah, seandainya aku menjadi bunga mawar pasti sangat senang karena dikagumi oleh semua tanaman yang ada di hutan ini. Nah, mendengar percakapan antara pinus tadi, bunga mawar sangat senang anak-anak. Dia semakin menggoyang-goyangkan kelopaknya. Waduh, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sambil berkata, tentu saja aku ini banyak dikagumi oleh tanaman yang lain karena aku cantik. Warna merahku, waduh, sangat menarik. Aku juga mengeluarkan bau yang harum. Wah, pasti semuanya suka. Banyak yang ingin minta tanda tanganku. Nah, kemudian ada bunga matahari anak-anak berkata kepada mawar. Wah, mawar, kamu jangan seperti itu. Kamu jangan merasa paling baik di antara bunga-bunga yang lainnya. Masih ada bunga-bunga yang lainnya seperti aku. Nih, aku ini juga cantik. Warnaku juga menarik. Nah, lihat, aku kan juga pantas dikagumi. Nah, tetapi mawar berkata, tidak ya, kamu berbeda denganku bunga matahari. Kamu tidak harum. Sana kamu pergi. Kemudian bunga matahari berkata, wah, lihat saja mawar, kecantikanmu itu tidaklah selamanya loh. Biarin, yang penting aku sekarang paling cantik di hutan ini. Nah, ternyata bunga mawar ini sombong sekali ya teman-teman. Nah, kemudian anak-anakku yang terkasih, datanglah musim apa ini? Waduh, datanglah musim kemarau. Wah, tahu sendiri ya anak-anak, musim kemarau itu bagaimana? Apakah sering turun hujan? Tidak ya, musim kemarau jarang turun hujan. Lihat saja, tanah-tanah mengering dan matahari, waduh, sangat panas sinarnya. Wah, di hutan itu juga tumbuhlah kaktus anak-anak. Nah, selama musim kemarau yang sangat panas ini datang menghampiri hutan, semua pohon-pohon yang ada di hutan itu mulai apa nak kalau kekurangan air? Betul, mulai mengering. Banyak yang bahkan mati karena teriknya sinar matahari. Termasuk yang sombong tadi. Siapa? Nah, betul sekali, mawar tadi. Waduh, mawar sudah bingung karena ia sudah mulai sedikit layu dan berkata, bagaimana ini ya? Tubuhku semakin layu, daun-daunku juga sudah berguguran, warna merahku juga hampir pudar. Aku tidak mau seperti ini, aku tidak mau. Nah, mawar melihat pohon kaktus ini tetap berdiri tegap. Wah, dia hanya bisa melihat dari jauh. Dan kaktus ini tersenyum-senyum kepada pohon-pohon yang lain. Betul sekali. Suatu siang, anak-anakku terkasih, datanglah burung. Caca-cuit, caca-cuit, caca-cuit. Nah, burung ini hinggap di atas kaktus ini. Kemudian ia mencucukkan paruhnya dan meminum cairan dari tubuh kaktus ini. Wah, sepertinya segar sekali. Setelah itu, burung ini terlihat segar, kemudian terbang kembali. Wah, pak, 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 pak. Terbang ya. Nah, kaktus masih senyum-senyum anak-anak. Kemudian
Mawar bertanya, kaktus, kaktus. Kaktus. Iya Mawar, ada apa? Aku heran kepadamu. Kenapa ya kamu masih segar saja? Padahal lihat semua tanaman dan tumbuhan di sekeliling kita hampir mati, layu semuanya. Kemudian kaktus menjawab, wah, iya Mawar, aku ini memiliki cadangan air yang berada di tubuhku. Jadi ketika musim kemarau seperti ini, aku masih dapat hidup. Aku juga bisa membantu makhluk hidup lainnya seperti burung-burung tadi untuk hidup. Mereka boleh sesuka hati mengambil cairan yang ada di tubuhku. Seperti itu Mawar. Seperti itu ya kaktus. Kaktus, kamu hebat. Aku menyesal sudah sombong. Sebentar lagi pasti aku akan layu dan mati. Aku menyesal sudah sombong. Ternyata kecantikanku ini tidaklah abadi ya. Masih ada banyak tanaman yang lebih baik daripada aku. Nah, anak-anakku terkasih, sudah mendengar cerita Butuin tadi? Yang sombong siapa? Bunga Mawar ya, karena dia merasa dirinya paling cantik, paling wangi. Wah, tidak boleh ditiru ya seperti itu. Nah, anak-anakku terkasih, hari ini kita masih akan mengenal tentang bagian-bagian dari tanaman. Jika kemarin sudah belajar banyak tentang batang, akar, dan daun, hari ini Butuin akan mengajak anak-anak untuk mengenal lebih dekat tentang bunga. Iya, asik sekali. Tentang bunga apa ya hari ini? Tentu saja tentang bunga kelapa. Wah, ada yang menjawab, manggar ya Butuin. Betul, anak-anakku terkasih. Nah, setelah ini Butuin akan mengajak anak-anak untuk lebih dekat dengan bunga manggar ini. Melihat video yang berikut ini. Simak baik-baik anak-anak. Ada banyak pengetahuan loh di video ini. Halo teman-teman TK Binakasi. Apa kabar semuanya? Pasti sehat dan masih semangat belajar ya semuanya. Nah, perkenalkan, aku Citra. Namaku Citra ya teman-teman. Citra di sini mau membantu ibu guru untuk bercerita tentang bunga. Tema belajar hari ini. Dengarkan cerita Citra baik-baik ya semuanya. Sebelumnya Citra mau bercerita tentang bunga pada umumnya. Adanya bunga pada tumbuhan itu sangat penting loh. Bunga ini berguna untuk perkembangbiakan tanaman itu sendiri. Bunga ini ialah bagian tanaman yang berguna untuk menghasilkan biji. Selanjutnya, biji tersebut dapat memunculkan buah ya teman-teman. Nah, itu guna bunga pada tanaman ya. Sudah lebih mengerti? Sekarang cerita tentang bunga kelapa. Karena hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang bunga kelapa teman-teman. Bunga kelapa atau banyak orang menyebutnya dengan manggar. Ada yang belum pernah melihat bunga manggar atau bunga kelapa? Nah, Citra punya fotonya. Ini dia bunga kelapa teman-teman. Nah, warnanya kuning seperti ini ya. Cantik sekali warnanya. Manggar ini akan muncul di ketiak daun kelapa loh teman-teman. Hihihi. Bentuknya memanjang seperti ini.
Panjangnya bisa mencapai 2 meter loh. Wah, cukup panjang juga ya. Nah, ini yang unik ya di setiap bunga yang muncul di pohon kelapa. Bunga kelapa ini memiliki jenis kelamin loh. Nah, yang ini adalah bunga kelapa jantan ya teman. Dan yang ini adalah yang betina. Untuk menjadi buah kelapa, bunga jantan dan bunga betina ini harus bertemu. Ada yang tahu bagaimana ya mereka bertemu? Oke, mereka bertemu akan dibantu oleh angin maupun binatang serangga ya. Kemudian setelah bunga jantan dan bunga betina bertemu, maka kurang lebih 16 sampai 22 hari kemudian bunga tadi akan berubah menjadi buah. Mulai dari kecil hingga kelapa itu siap untuk dipetik. Nah, untuk manusia, kira-kira manggar ini berguna atau tidak ya? Wah, tentu saja berguna ya. Bunga manggar ini jika diolah atau dimasak dengan baik dapat menghasilkan masakan yang sangat enak. Nah, manggar ini dapat diolah menjadi gudeg manggar ya tentunya. Nah, rasanya tidak kalah enak dari gudeg yang berasal dari nangka muda. Hehe. Bunga kelapa ini juga dapat menghasilkan cairan loh. Orang menyebutnya dengan nira atau legen. Mungkin teman-teman ada yang pernah minum legen? Seperti ini ya legen itu. Iya, rasanya manis dan sedikit asam, tetapi menyegarkan loh. Enak sekali. Legen atau nira ini jika dipanaskan sampai mengental dan mengeras akan menjadi gula kelapa teman-teman. Gula kelapa ini sangat berguna untuk mama ya, untuk memasak, membuat jamu kunyit asam juga bisa. Pasti rasanya semakin enak dan nikmat. Wah, ternyata bunga kelapa ini banyak gunanya ya untuk manusia. Hebat. Nah, teman-teman, mau melihat bunga kelapa ini ketika dipetik oleh manusia? Nah, ini dia bunga kelapa yang sedang dipetik oleh manusia. Nah, teman-teman, sekian dulu ya cerita Citra pagi ini. Semoga ceritaku tadi bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita Citra dengan baik. Teman-teman tetap sehat dan terus semangat belajar ya. Dadah teman-teman TK Bina Kasih semua. Dadah. Wah, hebat.
tadi menyimak semuanya? Betul, ternyata bunga manggar bisa dimakan. Bu Tuin pernah makan loh nak, gudeg manggar. Wah, rasanya seperti daging sapi, enak sekali. Ketika itu Bu Tuin makan di daerah rumah makan yang ada di Bantul. Wah, menarik sekali ya. Banyak pengetahuan yang kita ketahui setelah melihat video tadi ya. Betul. Nah, anak-anakku terkasih, kita tadi sudah belajar banyak tentang bunga, khususnya bunga manggar, bunga kelapa. Betul, belajar sudah. Tadi juga sudah mendengar cerita tentang bunga mawar yang sombong. Jangan ditiru ya anak-anak tentang kesombongannya. Nah, ayo kita lanjutkan untuk membuat tugas hari ini. Sudah disiapkan bahan-bahannya oleh Mama dan Papa? Ayo kita mulai membuat tugas hari ini. Nah, anak-anak, ayo kita membuat tugas hari ini. Nah, langkah pertama kita akan menggunting kertas krep jadi seperti ini ya anak-anak. Anak-anak menggunakan kertas krep warna kuning. Nah, tentu saja bisa menggunting ini dengan sendiri ya, tanpa bantuan mama atau papa. Nah, digunting seperti ini. Jangan sampai putus ya. Nah, setelah sudah akan jadi seperti ini anak-anak. Nah, kita buka nak lipatan kertas krep yang sudah kita gunting tadi ya. Kemudian ambil lem dan anak-anak meletakkan lem di ujung kertas krep yang sudah kita gunting tadi ya nak ya. Dan rekatkan dengan tusuk sate yang sudah disiapkan mama dan papa. Gulung seperti ini ya nak ya, dari ujung atas ke bawah jadi seperti ini. Wah, jadi bagus ya anak-anak. Bentuk dari bunga manggar atau bunga kelapa ini. Nah, terus gulung sampai ke bawah seperti ini. Bisa ya anak-anak melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, digulung-gulung ke bawah seperti ini anak-anakku terkasih. Nah, anak-anak, jika sudah dirasa cukup, anak-anak dapat menggunting ujungnya lagi dan merekatkan kepada tusuk sate ya anak-anak. Sudah jadi satu bunga manggarnya. Kemudian kita akan membuat dua bunga manggar. Sama seperti langkah yang pertama tadi. Ujungnya diberi lem, kemudian direkatkan di tusuk sate seperti ini. Lakukan langkahnya seperti membuat yang pertama tadi ya. Wah, pasti bisa semuanya. Nah, anak-anak, selesai tugas kita hari ini membuat bunga kelapa. Nah, anak-anak sudah jadi bunga kelapanya. Ayo kita letakkan di sini ya anak-anak. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi tugas hari ini. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi adalah proses membuat tugas hari ini. Anak-anak jangan lupa ya kirimkan ketika anak-anak membuat tugas, kemudian hasilnya. Bisa anak-anakku terkasih? Oke, belajar banyak sudah, membuat tugas juga sudah. Ayo kita akhiri dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik seperti ini. Nah, kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunga mawar, bunga melati, bunga indah ciptaan Tuhan. Ayo kita selalu riang hati agar selalu diberi kesehatan. Yeay. Nah, anak-anakku terkasih, terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini dengan baik. Nah, Bu Tuin ada pesan ya anak-anak.
anak-anak harus selalu menghargai ciptaan Tuhan. Bunga itu ciptaan Tuhan ya nak. Ketika anak-anak berjalan-jalan di kebun contohnya, di taman bermain, jangan memetik bunga ya anak-anak. Wah, bisa karena bunga-bunga yang ada di taman itu memang sengaja dipelihara untuk memperindah lingkungan sekitar. Oke? Nah, anak-anak, sekian dulu belajar bersama Bu Twin. Sehat dan semangat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye anak-anak TK Bina Kasih. Bye-bye.